Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Dumai, dimanapun Anda berada, setiap kita memiliki sesuatu, tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya sepatu baru tapi tidak punya kaki? Apa gunanya punya radio bagus tapi tidak bisa mendengar? Apa gunanya punya televisi berwarna, warnanya cerah, tetapi tidak bisa melihat? Begitu pula dengan iman. Apa artinya iman jikalau kita belum dapat merasakan manisnya, nikmatnya iman? Ketika orang sudah mampu merasakan manisnya iman, dia akan merasakan manis ketika dia sujud. Manis rasanya ketika dia berlapar dan haus pada saat berpuasa. Manis rasanya ketika dia menginfakkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Manis rasanya ketika dia melakukan wukuf di padang Arafah berhaji untuk Allah. Manis ketika melakukan sesuatu yang menjadi tuntutan dari nilai imannya itu. Untuk dapat merasakan manisnya, indahnya, nikmatnya iman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini, dia akan dapat merasakan manisnya iman. Apa yang 3 itu? Yang pertama, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Setiap kita memiliki hati. Di dalam hati bertumpu sejuta rasa. Apa yang paling dominan di hati, itu yang menjadi kecenderungan kita. Bahwa kita cinta harta, benda, tentu. Kita cinta tanah air, hubbul watan minal iman, itu pun bagian dari iman. Kita cinta pangkat, jabatan, wajar. Kita cinta anak dan istri, iya. Agama tidak melarang, dipersilahkan. Cintailah apapun yang perlu engkau cintai. Kita boleh cinta harta, benda. Kita boleh cinta pangkat, jabatan. Kita boleh cinta tanah air. Kita boleh cinta anak dan istri. Dipersilahkan. Tapi kan cinta kita kepada alam dan seluruh isinya ini dibatasi oleh kesadaran. Suatu saat kita akan berpisah. Cinta kita kepada harta, entah harta itu yang dulu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta itu. Sebab dunia cuma punya 2 kemungkinan. Bisa jadi dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggal dunia. Cinta kita kepada pangkat dan jabatan ada masanya.
cinta kita kepada anak dan istri ada waktunya. Inilah batas kesadaran itu, agar jangan sampai berurat dan berakar di dalam hati. Tapi kepada Allah dan Rasul-Nya, kita tidak akan pernah bisa pisah untuk selamanya. Kesanalah idealnya kita memperbanyak rasa cinta ini. Suatu ketika terjadi perang Tabuk. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan mobilisasi dana. Semua sahabat menyumbangkan hartanya. Ada satu sahabat, beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau menyumbangkan seluruh dari harta yang dimilikinya. Kagum baginda Rasul lalu bertanya, "Hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Begini banyak yang engkau berikan, kau belanjakan di jalan Allah, wahai Abu Bakar. Apakah untuk keluargamu sudah kau tinggalkan sesuatu untuk kehidupan mereka? Dengan senyum, Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Na'am, taraktu lahumullaha wa rasulah." Benar, sudah aku tinggalkan untuk keluargaku. Apa yang ditinggalkan? Sudah ditinggalkan untuk keluargaku, kutinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Dumai, dimanapun Anda berada, inilah contoh manusia yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Semua harta dibelanjakan di jalan Allah untuk membela keyakinan kepada Allah demi kepentingan perang Tabuk. Dan keluarga, anak dan istrinya tidak ditinggalkan harta, tetapi yakin bahwa Allah dan Rasul-Nya yang akan menolong dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk dapat merasakan manisnya, indahnya, nikmatnya iman, baginda Rasul menganjurkan kepada kita, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbahu illa lillah. Dia cinta kepada sesama hamba, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan. Sebab jikalau cinta karena kepentingan, sebatas kepentingan terakomodir, dia loyal, dia setia, dia cinta. Tetapi ketika kepentingannya sudah diabaikan, dia menjadi musuh yang nomor satu. Padahal agama mengajarkan, cintailah sesama hamba karena Allah, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Sahabat Dumai, dimanapun Anda berada, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk dapat merasakan manisnya, indahnya, nikmatnya iman, baginda Rasul menganjurkan kepada kita, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahullahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci kepada kekufuran, kezaliman, ketidakadilan, kemaksiatan setelah Allah mengembalikannya, sebagaimana bencinya dia ketika dimasukkan ke dalam api neraka. Benci kepada kekufuran, kemaksiatan, begitulah seharusnya sikap kita ketika melihat kemaksiatan, kezaliman. Benci sama seperti dimasukkan ke dalam api neraka. Bukankah baginda Rasul
mengisyaratkan kepada kita, jikalau engkau melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Kau tidak sanggup, cegahlah dengan lisanmu. Kau pun tak sanggup lagi, cegahlah dengan hatimu. Mencegah kemungkaran dengan tangan artinya dengan power, dengan kekuasaan. Siapa yang punya power? Penguasa. Mencegah kemungkaran melalui penguasa atau yang memiliki kekuasaan. Mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan lidah. Para alim, para ulama, para mubaligh, para wakil rakyat yang duduk di DPR sana, sampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan mencegah kemungkaran dengan hati. Ini biasanya rakyat banyak berbicara tidak didengar atau takut dengan akibatnya. Minimal yang dilakukan tidak join dengan yang namanya kemungkaran. Sebab jikalau yang mungkar berjalan, yang ma'ruf pun berjalan, sama-sama berjalan, jikalau yang mungkar mendapat hukuman, maka yang ma'ruf pun akan terkena dampaknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap bencana yang kalau diturunkan tidak hanya untuk orang-orang yang zalim saja di antara kamu, yang baik pun akan terkena dampaknya. Sahabat Dumai, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sudah masuk di tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita sehingga kita mampu merasakan manisnya iman di dalam dada kita. Dan akhirnya kita bermunajat kepada Allah, bermohon, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam perjalanan ibadah bulan Ramadan ini kita mampu melewati segala hal yang dapat merusak, bahkan membatalkan ibadah puasa kita, sehingga pada akhirnya nanti setelah bulan Ramadan kita mendapatkan sebuah derajat oleh Allah berupa kayaumin waladatha ummuha, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, suci, bersih, tanpa adanya noda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.